Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anjani dari kelas 4A dengan NIM 201-201-1027. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang membaca tabel perubahan sifat fisiko-kimia biji jagung atau zeamais pada penyimpanan dengan perlakuan karbon dioksida atau CO2 dengan penulis Widan Ningrum, Miskia, dan A.S. Sumantri. Nah, pada tabel 1 yaitu rata-rata nilai tengah kadar air dan serat kasar biji jagung dengan perlakuan CO2 selama 8 minggu penyimpanan, di mana rata-rata tertinggi itu terdapat pada perlakuan penyimpanan 6 minggu dengan konsentrasi CO2 70%, dengan kadar air tertinggi yaitu 9,77% dan serat kasar yaitu 3,33%. Nah, pada tabel 2 ini terdapat tabel persyaratan mutu jagung untuk bahan baku pakan, seperti dengan parameternya seperti air, abu, lemak, protein, zat kasar mikotoksin, aflatoksin, okratoksin, butir pecah, warna lain, benda asing, dan kepadatan. Nah, pada grafik 1 ini, yaitu kadar air biji jagung pada penyimpanan dengan perlakuan CO2 selama 8 minggu penyimpanan, yang mana kadar air ini ada yang menurun dan ada yang meningkat. Nah, yang meningkat ini pada perlakuan CO2 0%. Pada tabel ketiga, yaitu ada nilai rata-rata tengah, kadar abu, lemak, protein, pati, dan rusak fisik biji jagung dengan perlakuan CO2 selama 8 minggu penyimpanan. Yang mana nilai yang paling tertinggi yaitu pada perlakuan konsentrasi CO2 8 minggu dengan rata-rata abu tertinggi yaitu pada konsentrasi CO2 4 minggu dengan kadar abu tertinggi yaitu 1,72 dan kadar lemak pada konsentrasi CO2 6 minggu yaitu 6,90. Protein tertinggi yaitu pada konsentrasi CO2 pada 8 minggu yaitu 7,30. Untuk pati yang tertinggi yaitu pada 6 minggu yaitu 45,61 dan rusak fisik yang tertinggi yaitu pada konsentrasi CO2 pada 6 minggu yaitu 5,54. Berikut ada grafik yang kedua, kadar abu biji jagung, yang mana semakin tinggi setiap lama penyimpanannya dan ada juga yang menurun. Kemudian pada tabel yang ketiga yaitu kadar lemak biji jagung pada penyimpanan, yang mana kadar lemak ini semakin meninggi selama masa penyimpanannya. Dan yang ketiga yaitu ada grafik kadar protein biji jagung, yang mana kadar protein ini ada yang semakin meninggi dan ada yang menurun. Nah, yang paling tertinggi yaitu kadar protein pada CO2 0%. Kemudian ada grafik kadar pati biji jagung pada penyimpanan, yang mana kadar pati ini semakin menurun seiring dengan lama penyimpanan. Dan kemudian ada grafik kadar serat kasar biji jagung, yang mana kadar serat ini juga semakin menurun selama penyimpanannya. Kemudian ada kadar rusak fisik biji jagung pada penyimpanan, modifikasi atmosfer CO2 selama 8 minggu penyimpanan, yang mana persentase rusak fisiknya semakin ada yang menurun dan ada yang meninggi. Nah, untuk yang kadar rusak fisik tertinggi yaitu pada perlakuan kontrol terbuka. Kemudian yang kedua ada jurnal tentang pengaruh jenis kemasan dan suhu penyimpanan terhadap karakteristik fisik jagung manis segar atau zeamais L dengan penulis Ansar, Murad Sukmawati, dan Sarminiwati. Nah, pada grafik pertama yaitu tentang perubahan kadar air jagung manis segar pada variasi jenis kemasan dan suhu penyimpanan, di mana
kadar air jagung ini semakin menurun selama lama penyimpanannya. Dan yang paling rendah yaitu pada perlakuan tanpa kemasan. Dan yang kedua ada grafik perubahan susut bobot jagung, di mana susut bobot jagung ini semakin menaik seiring dengan lama penyimpanan, dan susut bobot yang tertinggi yaitu pada perlakuan tanpa kemasan. Yang ketiga ada grafik nilai warna kecerahan, yang mana nilai L-nya itu semakin menurun, dan yang paling rendah itu pada pada perlakuan tanpa kemasan. Kemudian ada nilai kromasitas warna merah hijau, yang mana perlakuan yang paling tinggi yaitu pada perlakuan tanpa kemasan. Kemudian ada nilai kromasitas warna kuning, biru, jagung manis segar, dan nilai yang paling tertinggi juga pada perlakuan tanpa kemasan. Dan jurnal terakhir yaitu tentang analisis perubahan kandungan gizi jagung atau ZMSL selama penyimpanan dalam kemasan kantong plastik dengan penulis Ismail Marzuki. Nah, berikut merupakan kandungan standar nutrisi atau zat makanan pada biji jagung. Yang tabel pertama yaitu pengukuran kadar air terhadap biji jagung, di mana dari minggu ke-0 sampai minggu ke-8 itu kadar airnya meningkat, sehingga bisa dilihat pada tabel histogram ini pada minggu ke-8 kadar airnya yaitu 12,95. Kemudian tabel pengukuran kadar pati, di mana dari minggu ke-0 sampai minggu ke-8 itu kadar patinya menurun, dan bisa dilihat pada tabel grafik histogram, bahwa kadar karbohidratnya pada minggu ke-0 itu 74,05, sedangkan pada minggu ke-8 yaitu 70,95. Kemudian tabel pengukuran kadar lemak terhadap biji jagung selama penyimpanan. Dari waktu penyimpanan minggu ke-0 sampai minggu ke-8 itu menaik, sehingga bisa dilihat pada grafik histogramnya pada kadar lemak minggu ke-8 itu 4,83. Kemudian pada tabel terakhir yaitu pengukuran kadar abu terhadap biji jagung, yaitu dari minggu ke-0 sampai minggu ke-8 itu menaik. Bisa dilihat pada tabel histogramnya dari minggu ke-8 itu, pada minggu ke-8 itu kadar abunya jadi 1,48. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.